wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nuri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah teman-teman semua yang Umi cintai karena Allah, kita bersyukur, sangat bersyukur kita diistiqomahkan, masih diberi kemampuan untuk hadir di majelis kajian kita. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomah apapun keadaan kita, tidak dicabut nikmat kajian kita ini insya Allah ya. Dan alhamdulillah kita hari ini berada di dalam momen-momen istimewa. Kajian kita sekarang klasternya berbeda ya, karena kajian kita diadakan di hari-hari yang paling Allah cintai amal kita ya. Kita hari ini berada di hari-hari yang paling membahagiakan bagi iman kita ya, bekal terbaik bagi akhirat kita, karena semua amal soleh kita sekarang sedang berada di 10 hari awal Dzulhijjah, menjadi hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari-hari kalian di mana Allah sangat mencintai amal-amal kalian melebihi hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasul ditanya, ya Rasulullah, apakah jihad tidak bisa mengalahkan keutamaan hari-hari ini? Rasul menjawab, tidak bisa, kecuali yang berjihad itu tidak kembali lagi dengan harta dan nyawanya. Jadi kata para ulama, yang bisa mengalahkan derajat amal-amal soleh kita di 10 hari awal Dzulhijjah ini adalah orang yang berjihad sampai syahid. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini kita harus bersyukur ya, berada di momen ini ya, dan kita jangan sampai kehilangan momen terbaik ya. Jangan sampai kita kehilangan momen terbaik karena Allah sedang memberikan kesempatan yang luar biasa. Amal apapun kita, selama kita soleh dan ikhlas, ini akan menjadi amal yang paling dicintai. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita sedang berada di hari-hari terindah ya, di hari-hari yang ternikmat bagi siapapun yang mencintai amal soleh ya. Hari-hari ini sholat kita menjadi sholat yang paling dicintai. Maka seyogianya kita memperbanyak sholat di hari-hari sekarang ini ya. Saum kita menjadi saum yang paling dicintai. Quran kita, bacaan Quran kita pun menjadi yang paling dicintai, sedekah kita pun menjadi sedekah yang paling dicintai, semua amal soleh kita yang kita lakukan menjadi amal soleh yang paling dicintai. Maka kita harus menyambut seruan ini menjadi orang yang paling sibuk untuk beramal dengan amal yang paling dicintai. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di tanggal, ini berbeda nih ya. Ada yang hari ini kan adalah hari kelima ya, hari kelima dari Dzulhijjah, kalau yang mengambil hari Kamis ya, hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti yang berpendapat Dzulhijjah hari pertama Kamis berarti hari ini hari kelima ya. Yang berpendapat hari Jumat kemarin adalah baru 1 Dzulhijjah berarti hari ini hari keempat ya. Dan Arab Saudi sudah mengumumkan ya, berbahagia yang haji tahun ini karena tahun ini wukuf akan jatuh kepada hari Jumat ya, tanggal 9 Dzulhijjah ya, itu akan jatuh kepada hari Jumat. Maka tahun ini ditetapkan haji akbar karena wukufnya di hari Jumat. Allahu Akbar, walillahilham. Hari-hari yang paling membanggakan ya, dan orang manusia yang hari ini paling beruntung adalah manusia-manusia yang sedang dihajikan oleh Allah di Baitullah ya. Dan teman-teman semua ya, Umi mengawali kajian kita dengan tidak biasa ya. Setelah kita basmalah, yuk kita hidupkan hati kita, karena bagian dari amalan sunnah yang disunahkan di 10 hari terakhir, 10 hari awal Dzulhijjah adalah kita memperbanyak takbir ya, kita memperbanyak zikir ya. Itu adalah tafsir surat
surat Al-Hajj ayat 28 ya. Surat ke-22 ayat 28, dan berbanyaklah kalian menyebut nama Allah, zikir Allah di hari-hari yang telah ditentukan ya. Dan para ulama menafsirkan hari-hari yang ditentukan di ayat itu adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka kita disunahkan dari 10 hari ini memperbanyak takbir ya, memperbanyak takbir dan zikir. Maka disebut takbir mutlak ya, takbir mutlak. Yuk kita lembutkan, kita besarkan Allah, kita agungkan Allah. Semoga dengan itu kita tenang dibuatnya, semoga kita mohon maaf dibahagiakan dibuatnya, karena Allah mengecilkan segala sesuatu selain Allah saat kita membesarkan Allah dengan hati yang ikhlas. Ya, bareng-bareng aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, tidak ada zikir kita kecuali akan menenteramkan diri kita ya. Alladzina amanu tatmainu ala qulubuhum ala bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, kata Allah. Tadi sudah dibacakan ya. Dan orang beriman itu akan tenang hatinya dengan berzikir, dan hanya dengan berzikir hatimu tenang. Di sini hanya dengan berzikir. Berarti tidak ada cara lain kita menenangkan kita kecuali harus ingat Allah. Harus ingat Allah. Dan saat zikir kita takbir, mudah-mudahan kita membesarkan Allah dengan iman dan cinta kita, sehingga Allah kecilkan sebesar apapun masalah kita. Sehingga Allah kecilkan segala urusan-urusan dunia kita yang membuat kita lalai. Allah kecilkan rasa takut kita, Allah kecilkan rasa sedih kita, Allah kecilkan kekhawatiran kita, karena kita sudah membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan tidak ada lain kecuali kita akan dibuat tenang, kita dibuat bahagia dengan kita punya Allah saja ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil bukan hanya sebutan di lisan, tapi akan menjadi azam yang dihujamkan di dada kita, bahwa bagi kita cukup Allah sebaik-baik pelindung dan pembela kita dalam segala situasi. Sebaik-baik Allah sebagai pelindung dan penolong kita dalam segala keadaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja. Kita tidak perlu yang lain selain Allah, karena memang tidak ada selain Allah itu. Hanya Allah, hanya Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah tempat kita bersandar, berserah diri dalam segala keadaan, karena Dia adalah Rabb Arsyil yang menguasai arsy yang agung. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah teman-teman semua ya. Tema ini Umi temukan ya dalam ada situasi di mana ya tema kita kan hari ini self healing ya, self healing ya. Kita memiliki ya kemampuan sendiri ya untuk mengobati apa yang ada pada diri kita. Kalau kita mengikuti definisi umum ya, self healing ini adalah sebuah kemampuan dari dalam diri kita ya. Walaupun di sini mengobati, tapi kita tidak bersandar kepada obat yang ada di luar kita ya. Kita memiliki kemampuan untuk mengobati segala apa yang terjadi sebagai sebuah kondisi sakit di dalam diri kita. Healing itu mengobati gitu. Dan di sini healing di sini bukan siapa-siapa yang mengobati kita kecuali diri kita sendiri ya. Self healing adalah tanpa obat dari luar diri kita ya, tanpa ada obat yang dimakan, tanpa ada obat yang diminum, dimasukin tidak, tapi semua potensi pengobatan kita ada dari dalam diri kita sendiri. Kalau harus sadar bahwa kita sedang dalam kondisi sakit. Nah, ya, dalam kondisi sakit
Nah, karena apa teman-teman? Hanya karena kita tahu sakit, maka kita akan menyadari kita sakit dan kita akan berusaha mengobati. Subhanallah ya. Maka ini udah masuk nih ya. Dalam self healing, mengobati diri sendiri itu, yang pertama diperlukan adalah kejujuran. Kejujuran. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri ya. Kita tidak boleh merasa kuat ya, tapi membohongi bahwa kita tidak sekuat yang kita impikan. Optimis harus, percaya diri harus ya. Ya punya effort harus, tapi harus jujur gitu. Bahwa kondisi kita adalah butuh diobati. Bisa dipahami teman-teman? Karena orang yang tidak jujur terhadap keadaan hatinya, dia tidak akan punya keinginan untuk mengobati yang ada dalam hatinya. Mohon maaf, contoh ya. Sekarang kita termasuk orang yang perlu healing enggak gitu. Ya, kita perlu healing enggak? Seperti itu. Kondisi apa saja sih Umi kita memerlukan healing gitu ya. Segala sesuatu yang membuat emosi kita tidak baik. Emosi kita tidak baik. Maka ini yang harus diakui. Maaf, emosi tidak baik seperti apa? Rata-rata ini yang paling dominan ya. Kalau kita saya harus healing, Umi bantu saya healing. Karena biasanya satu yang paling ini adalah apa ya? Saat ada indikasi resah gelisah, resah di dalam diri kita. Ya, resah sangat kaitannya dengan Umi dulu kan udah pernah memiliki berdamai dengan resah. Tahun berapa tuh ada materinya ya, berdamai dengan resah ya. Resah adalah sebuah indikasi hati kita tidak baik-baik ya. Hati kita butuh diobati ya. Kenapa ya? Resah ini dibuat oleh dua situasi ya. Jadi resah ini biasanya dibangun oleh dua situasi. Pertama adalah sedih. Resah itu dibuat oleh sedih ya. Sedih biasanya terjadi oleh sesuatu yang sudah terjadi. Sedih adalah keadaan oleh sesuatu yang sudah terjadi. Dan resah biasanya juga muncul yang kedua itu takut ya. Takut dengan apa yang belum terjadi. Teman-teman ya. Sedih dengan apa yang sudah terjadi dan takut oleh sesuatu yang belum terjadi. Siapa yang merasa sedih sekarang ya. Kita harus healing sedih kita. Karena sedih adalah sebuah penyakit buat emosi kita ya. Dan kita kalau kita oh iya saya sedih gitu ya gitu ya. Perasaan sedih adalah perasaan yang sangat harus dijaga. Ya. Baik ya. Sedih ya sama host aja di ini ya di off ya. Sedih ya. Sekarang kita ada nggak perasaan sedih di dalam diri kita? Ya, jangan sampai begini ya. Orang melihat Umi suaranya Mi mute. baik ya. Orang melihat wajah kita murung, gitu. Orang melihat wajah kita murung, ya, dan sangat kelihatan kita sedang bersedih. Dan kita sendiri sebenarnya sudah sedang merasakan kesedihan, ada sesuatu. Tapi pada saat kenapa kamu ada apa gitu? Sedih enggak. Aku enggak ada apa-apa, enggak apa-apa gitu ya. Saat kita memungkiri perasaan kita, maaf ya, perasaan kita mungkin memang baik tidak diekspos ya, tapi harus jujur, jangan dipungkiri. Bisa dipahami nggak teman-teman ya? Karena punten teman-teman maaf, saat ada teman kita yang begitu empati dan respect ya terhadap keadaan emosi kita, pada teman nanya kenapa kamu seperti ada masalah, kenapa kamu ada kesulitan, kenapa ada sedih, kenapa. Sebenarnya kalau kita mau positif, itu adalah dari Allah gitu. Bisa jadi orang ini Allah kirim untuk, mohon maaf, untuk bisa menolong kondisi kita.
karena dia punya sensor yang sangat peka gitu. Maka satu ya, jangan dipungkiri, jangan ditolak walaupun tidak perlu, jangan diekspos. Mohon maaf teman-teman ya. Yang namanya perasaan kita yang tidak baik jangan diekspos. Karena semakin diekspos itu semakin menambah tingkatannya. Misal ngomong kan ya, kalau kita marah diomongin, ditunjukin sama orang itu akan tambah. Kalau kita sedih diomong-omongin sama orang, apalagi di-upload status gitu ya, sedih itu akan tambah sedih banget. Jadi sesuatu yang namanya sakit di dalam diri kita itu tidak boleh diekspos, tapi manakala ada orang yang respect dengan kondisi kita, itu bisa jadi dari Allah, cara Allah ingin menolong kita. Bisa dipahami nggak teman? Ya. Nah, kalau misalkan orangnya terpercaya itu bagus kita ngebuka sedikit. Ya, maka yang pertama yang diinginkan adalah jujur. Kita merasa kecewa nggak? Hari ini kita sedang merasa apa? Ya, kita sedang masa marah. Kita merasa tersakiti nggak sekarang? Nah, kita merasa menderita apa enggak? Oke, ya. Kita sedang merasa ketakutan apa enggak? Ada yang sedang dipikirin keras nggak sama kita? Dipikirin terus gitu, ya. Baik teman-teman. Jadi self healing yang utama yang ini adalah kita harus jujur dengan keadaan emosi kita, dengan keadaan hati kita. Oke, dengan jujur itulah kita akan berusaha sekuat tenaga mengobati. Karena satu-satunya obat ya yang paling kuat untuk kita ya dari Allah itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dan terbukti teman-teman ya, penyakit fisik pun itu bisa cepat sembuh oleh diri kita sendiri. Apalagi penyakit ada di hati. Maaf. Sekarang siapa yang sedang merasa terluka hatinya? Terluka, ya kan? Ada ini aja. Oh, ya saya lagi terluka. Kenapa? Terluka itu ada rasa sakit hati gitu. Sakit banget gitu ya. Dari sakit itu bisa kemudian menjadi apa gitu kan? Menjadi kemarahan, kebencian. Udah benci udah itu penyakit itu teman-teman semua ya. Dan maaf teman-teman, kalau ada orang yang nyakitin kita, memang dia sengaja ingin kita sakit. Tapi kita harus punya, mohon maaf, harus punya prinsip gitu ya. Dia nyakitin kita, tapi kita bisa tidak sakit oleh dia. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kita bisa tidak sakit oleh dia. Kita bisa tidak terganggu oleh gangguan dia. Itu adalah dari dalam sendiri. Tapi kalau kita disakiti dan kitanya ingin sakit, ya jadi sakit benar. Ya, yang pertama adalah jujur. Maka karena Umi sering bingung, mohon maaf, sering bingung membantu yang konsultasi saat yang konsultasi tidak jujur gitu. Tidak jujur mengungkapkan data, tidak jujur menceritakan fakta, tidak jujur inginnya kayak apa, ya kan? Perasaannya kayak apa? Nggak bisa. Maka pertama adalah self healing pertama dari diri kita adalah kejujuran. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Karena apa? Mohon maaf. Dengan jujur kita mengetahui situasi kita, dan dengan mengetahui situasi kita, kita bisa tahu percis apa yang akan terbaik untuk kita. Kita bisa, mohon maaf, kita bisa mengobati dengan kekuatan-kekuatan diri kita. Maaf teman-teman. Contoh ginilah, yang jujur tuh apa ya? Yang paling contoh ini ya. Suami kita misalkanlah contoh ya. Suami kita nyakitin gitu. Nyakitin banget deh kita gitu ya. Ya. Kita mengekspos apa yang dilakukannya kepada kita. Ya, sehingga orang yang mendengar cerita kita akan tahu bahwa kita kesakitan luar biasa. Ya kan? Tapi di dalam hati yang paling dalam ada cinta dan takut kehilangan dia. Ya, bisa dipahami? Karena akhirnya apa? Dia tidak jujur kalau sebenarnya takut kehilangan dia. Takut kehilangan dia. Dia ngomongnya saya tersakiti, makanya Miss sering bingung kalau ada tamu yang kayak begini gitu ya.
Gimana, ini kalau udah kayak gini harus seperti apa? Iya Umi, saya nggak sanggup Umi. Saya udah nggak kuat Umi hidup dengan dia Umi. Saya bisa gila Umi. Saya bisa sakit sepanjang hidup Umi. Karena perbuatannya bla 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 bla. Udah. Oke. Ini kan analisis sama Umi. Seberapa sakitnya Teteh? Oh, bla bla cerita. Seberapa menderitanya Teteh cerita. Oke. Benar seperti ini. Oh, benar Umi dia seperti ini. Saya bisa Umi mengatakan kalau memang seperti ini adanya, ya kan? Secara syariat Islam dia sudah merusak jiwa Teteh, sudah merusak masa depan Teteh, sudah merusak kehidupan Teteh. Maka di sini ada opsi dari Allah yang Allah tawarkan buat Teteh. Teteh berpisah dengan orang ini. Oh, nggak bisa Umi. Saya nggak bisa berpisah dengannya karena ternyata apa ya, dia tidak jujur bahwa di dalam sakit hatinya masih ada cinta. Oke. Yang kedua ini misalkan kita udah punya masalah dengan temen nih ya, masih punya masalah dengan temen ya. Umi gimana saya ngadapin sakitnya Umi, saya udah sakitnya bla 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 bla. Salah satu self healing ya, saat kita tersakiti oleh orang luar, diganggu jiwa kita, yaitu maafkan. Nanti ada bagian ininya. Maafkan itu bagian healing yang terhebat loh. Tapi banyak orang yang nggak jujur, sebenarnya dia belum memaafkan, tapi dia, saya udah memaafkan Umi, saya udah memaafkan, udah ridho, tapi masih sakit. Ada yang kurang jujur. Saya udah memaafkan kok, saya udah mengerti. Apalagi sekarang kan, maaf ya teman-teman, ini yang menambah rusaknya mental kita adalah apa? Kita terjebak dengan image ya. Kita terjebak dengan pencitraan ya. Kita pengen kelihatan kuat gitu. Kita pengen kelihatan baik, kita pengen kelihatan soleh, memaafkan yang salah kan gitu. Berbuat baik ini, tapi kita nggak di situ. Bisa dipahami nggak? Tapi kita, mohon maaf, kita mengungkapkan yang berlawanan dengan apa yang ada dalam diri kita. Itu repot. Healing kita nggak akan baik. Ya, kita udah belum, saya udah maafkan kok, saya udah nggak apa-apa, saya udah diungkapkan semua, tapi berlawanan dengan apa ada dirinya. Enggak, udah nggak ada sakit hati lagi. Ih, jangankan benci, sakit aja udah hilang. Bener-bener saya ridho, padahal belum ridho di dalamnya. Itu karena nggak jujur. Bisa nih teman-teman? Ini materi asik banget nih ya. Yang pertama adalah healing kita adalah kejujuran. Kenapa harus jujur? Karena dengan jujur inilah kita akan meminta kepada Allah tentang keadaan sebenarnya diri kita. Bisa dipahami nggak? Kekuatan jujur ini akan menjadi kekuatan doa kita karena hanya Allah yang paling tahu semuanya. Ya, ini bisa dipakai contoh doa Nabi Ayub ya, doa Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu adalah contoh terberat dari penyakit, terberat dari penyakit sepanjang ini. Nggak ada setelahnya dan nggak ada sebelumnya orang yang terkena penyakit seperti Nabi Ayub ini. Berarti kebayangkan reaksinya kayak apa, sakitnya kayak apa? Ya, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta gara-gara sakitnya tuh. Dan Nabi Ayub apa mengatakan, doanya nggak gini, ya Allah sembuhkan saya. Enggak. Nabi Ayub enggak, doanya enggak gitu kan di Al-Quran. Tapi Nabi Ayub apa? Ya Allah, sesungguhnya aku sakit. Dan engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Berarti apa teman-teman? Kata jujur ini mewakili keadaan yang sedang dialami. Oke. Ya Allah, sesungguhnya aku sakit. Dan engkau adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Umi konversikan, ya Umi ini kan doa ini kepada situasi-situasi kita. Contoh punten, ya teman-teman capek sama suami misalkan, ya suami mengusik kita terus gitu, membuat kecewa segala macam gitu kan. Kita ingin baik, kita selalu tersenyum, kita selalu siap, dalam keadaan siap, ini dia. Boleh, boleh itu. Acting itu boleh, tapi harus jujur. Jujurnya ke siapa? Kepada Allah. Ya Allah, sungguh Engkau tahu ya Allah. Aku capek menghadapi
suamiku yang begini, ya Allah. Atau mungkin aku sakit, Robi menghadapi ini. Aku kecewa, aku bingung harus ngapain lagi. Aku benci, aku marah, labelnya jujur aja. Ujungnya apa? Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jujur, ya. Kalau kepada orang boleh jaim, silahkan. Tapi jangan kontroversi, jangan kontradiksi. Yang tidak boleh tuh, yang boleh kita menutupi, kita sedih boleh, boleh menutupi. Tapi jangan kita sedih, tapi menunjukkan kegembiraan, itu kontradiksi namanya. Itu nggak bagus itu. Ya, ini yang kemudian menjadi pemicu bipolar kalau dalam istilah ini. Jadi kita jadi dua 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 macam apa bipolar tuh jadi tipis ininya. Kalau kita sedih, kita juga nggak boleh mengumbar kesedihan, tapi juga jangan mengumbar kegembiraan yang memang berlawanan dengan situasi kita. Bisa dipahami nggak? Biasa-biasa aja gitu. Ya, kita kecewa. Oke, kita nggak ngungkapin saya kecewa, tapi jangan mengungkapkan yang berlawanan. Saya ridho, saya suka kamu mengerjakan itu. Padahal teman, healing yang pertama adalah jujur. Yang kedua, yang kedua adalah kita benar-benar harus menemukan sebuah keyakinan. Keyakinan dari dalam diri kita sendiri kalau ini semua akan selesai. Kalau ini akan berakhir. Bisa dipahami teman-teman? Kalau ini harus saya selesaikan. Dengan apa Umi? Contoh ini. Ya, maaf sekarang nanya. Kita simulasi aja, langsung healing aja nih. Ya, teman-teman menyadari nggak hatinya sedang tidak baik? Perlu diobati nggak hatinya sekarang? Hati kita lagi perlu diobati nggak? Emosi kita lagi perlu diobati nggak? Kita lagi perlu healing nggak sekarang? Oke? Kita perlu lagi healing nggak? Nggak usah ngangguk ya, dari kedipan mata aja, oke ya. Oke ya, kita perlu healing, sepakat. Oke ya. Siapa yang bisa membuat kesembuhan buat diri kita, healing kita? Tentunya Allah. Tentunya Allah. Betul tidak? Tapi Allah tuh akan memberi kekuatan, siapa yang paling kuat bisa menyembuhkan kita. Siapa? Diri kita sendiri. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya kan? Kekuatan kita itu bersandar dengan kekuatan kita bersandar kepada Allah. Kekuatan kita ditentukan oleh kekuatan kita bergantung kepada Allah. Maka di sini yang kedua harus yakin bahwa maaf. Kalau ada orang kayak gini, teteh tersakit begini karena teteh tersakiti ya. Umi selalu mengatakan begini, coba bisa nggak kita memaafkan dia? Dan Umi paling tahu kalau ada orang begini, saya coba ya Umi, itu optimis. Ya, saya coba ya, Bismillah ya Umi ya. Tapi kalau gini, nggak bisa Umi, nggak bisa. Saya nggak bisa maafin dia. Saya nggak marah sama dia. Saya nggak bisa ngebenci dia. Kalau bisa mengatakan, tolong coba yuk kita sedikit-sedikit kurangi rasa sakit. Oh nggak bisa Umi. Ini adalah sebuah sugesti keyakinan yang buruk dalam dirinya bahwa semua tidak bisa berakhir. Tidak bisa, padahal belum dicoba. Atau ada yang mengatakan gini, coba kita belajar ya yuk bismillah. Mudah-mudahan lebih baik. Coba kita maafkan. Yuk kita adakan simulasi memaafkan. Enggak mungkin Umi, enggak mungkin saya bisa maafin dia. Enggak mungkin saya bisa sembuh dari dia. Enggak mungkin saya enggak marah sama dia. Enggak bisa Umi. Udah. Kalau udah bahasa enggak mungkin, enggak bisa. Ya, Umi nyerah gitu ya, nyerah karena apa? Karena dari dalam dirinya aja udah nggak ada yakin. Bisa dipahami nggak? Yakin. Maaf teman-teman, yang sekarang perlu diobati hatinya, apakah karena kecewa atau karena sakit, terluka, resah, ada marah, ada benci, yakin nggak ini bisa diakhiri? Yakin nggak? Ini healing kita adalah ini. Contoh aja gini teman-teman, ginilah. Dokter yang baik itu selalu memberikan optimisme. Dokter yang baik.
Ya. Dan maaf, dokter itu nggak ada yang ngomong kepada pasiennya ini nggak bisa diobati. Ini tinggal tunggu kematian, itu mempercepat kematian si pasien. Benar nggak? Tapi soal akan ngomong gini, kita coba ya Bu ya. Bismillah ya, mudah-mudahan ikhtiar ini berhasil ya Bu ya. Ya seperti gitu kan, kita coba ya Bu, selalu ada harapan kok, selalu ada ini, karena itu membuat healing dalam diri pasien sendiri. Makanya maaf teman-teman, seorang yang menderita sakit kanker, kanker itu biasanya shock di informasi pertama. Di informasi pertama saat dia diberitahu kalau dia itu sakitnya gini gitu, karena dalam pikiran dia cancer itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Karena cancer game over aja, selesai aja lah gitu. Tidak begitu, seperti itu. Maka maaf, mendampingi orang yang sakit fisik saja itu keyakinannya yang harus dibangun. Apalagi yang punya penyakit dalam yang nggak bisa dideteksi, kadang-kadang tidak terdeteksi. Penyakit dalam itu susah, bukan tidak susah deteksinya. Maka yang dibutuhkan adalah keyakinan. Dan maaf teman-teman, bicara keyakinan, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tapi diri kita harus bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka kita pasti bisa. Oke, teman-teman? Oke, ya, artinya gini, keyakinan gini, saya bisa maafin dia, saya bisa keluar dari benci ini kok, saya bisa selesai dari marah ini kok, saya bisa. Kenapa? Karena Allah akan membuat saya bisa. Saya bisa karena Allah membuat saya bisa. Gitu. Bismillah, insya Allah. Diri kita bisa, teman enggak. Kita memaafkan, bisa memaafkan bukan karena diri kita baik, diri kita hebat, bukan, tapi Allah yang memberikan itu. Jadi teman-teman, maka ya untuk memunculkan keyakinan ini, karena keyakinan dari dalam diri kita harus yakinnya kepada Allah, maka tidak ada lagi healing yang paling kuat adalah intim dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Keyakinan itu nggak muncul sendiri, teman-teman. Ya, keyakinan dari diri kita ya bisa didapat dari, mohon maaf, dari orang yang bisa meyakinkan, bisa ya. Dan maaf, orang yang meyakinkan bukan meyakinkan ke dirinya, tapi orang yang menggiring kita dekat dengan Allah. Itu ya. Dan tidak bisa memunculkan keyakinan kecuali kita harus dekat dengan yang kita yakini. Siapa yang kita yakini? Allah. Maka maaf, jangan remehkan makna ibadah. Jangan anggap sepele makna ibadah. Karena semua ibadah itu healing untuk kita. Semua ibadah itu healing. Karena dengan ibadah itu kedekatan kita dengan Allah kuat, sehingga keyakinan kita terhadap Allah dan terhadap diri kita pun menguat. Bisa dipahami teman-teman? Ya, apalagi sekarang gitu ya. Subhanallah, di masa-masa berat, kata Rasulullah Muhammad SAW, ya, kalian akan menghadapi masa berat yang dahsyat. Kalian akan menghadapi masa sulit yang luar biasa. Itulah akhir zaman. Ya. Ya, akhir zaman itu masa yang berat, tinggal situasi luar biasa. Dan kata Rasul apa saat mengatakan, ya Rasulullah, apabila kami berada di momen itu, di akhir zaman, apa yang kami lakukan? Jadi Rasul jawabannya apa? Jadilah saat itu kalian menjadi orang yang paling sibuk dengan ibadah kalian. Jadilah kalian menjadi orang yang paling sibuk dengan ibadah kalian. Karena ibadah ini adalah solusi. Ibadah ini adalah healing kita. Ibadah ini adalah motivasi kita. Ibadah ini adalah refreshing kita. Ibadah ini adalah motivasi buat kita. Allahu Akbar. Bisa dipahami teman-teman? Maka satu ini yang ingin sampaikan. Saat kita bicara ibadah, kita bukan, maaf, sedang berbuat baik pada Allah gitu sehingga bukan, tapi karena kita sedang butuh dengan ibadah itu, teman-teman. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kita jangan merasa, maaf, kalau ada orang yang sombong dengan ibadah karena kok saya banyak ibadah, padahal ibadah itu sepenuhnya kita yang butuh. Allah mah nggak pernah butuh ibadah kita. Saya pahami nggak teman? Karena begitu banyak fungsi dari ibadah itu. Buat siapa fungsi itu? Buat siapa? Buat diri kita.
Ya, jangan gini, saya hebat, ih saya ibadah kayaknya saya nggak ini Allah. Enggak, bukan kita yang hebat, Allah yang telah membuat kita bisa beribadah, teman-teman semua. Maka maaf, maaf sekali. Kan ibadah itu adalah bentuk lain cara mendekatkan kita kepada Allah, kan ibadah tuh gitu ya. Karena apa? Selama kita dekat dengan Allah, kita akan dibuat aman oleh Allah, dibikin nyaman sama Allah. Sehingga saat kita merasa aman dan nyaman, yang ada adalah apa? Tenang. Contoh, sebagai contoh, kita disakiti sama orang gitu ya, dengan dihina gitu, dihina sama orang. Kita akhirnya merasa, oh, kenapa kita sakit hati? Karena merasa kita benar-benar hina seperti hinaannya, kan gitu ya. Sering memang nggak teman-teman? Ya, kalau ada orang yang sakit hati karena dihina sama orang, karena dia merasa bahwa dia tuh hina seperti yang hinaan orang itu, padahal kan enggak. Orang itu ngomong ngehina kita, kitanya nggak hina nggak akan hina, bisa dipahami nggak? Maka Allah memberikan ini, ya kan? Ya kan? Kamu nggak akan hina dengan hinaan orang, tapi kamu akan hina oleh perbuatan dosa kamu sendiri. Akhirnya kita punya mekanisme, emosi kita punya cara menolak hinaan itu. Kenapa sih kamu dihina sama dia, kamu nggak sedih? Ngapain sedih? Gitu. Saya tidak akan jadi apa yang dia omongkan kok gitu. Misalkan kata dia, kita jelek nggak akan jadi jelek oleh omongan dia. Cuman kadang-kadang setan masuk ke hati kita mengiyakan gitu. Mengiyakan sehingga apa? Kalau ada orang ngomong, kamu jelek, kamu sombong, kita tuh ngerasa, oh iya ya saya sombong, oh iya saya jelek. Tidak, bisa dipahami nggak teman-teman? Ini adalah sebuah kedekatan dengan Allah. Ya, maka healing kita yang utama adalah keyakinan dan keyakinan itu tidak akan pernah tumbuh kecuali harus melalui ibadah dengan Allah karena keyakinan itu bagaimana kita dengan Allah teman-teman semua. Ya, mengatakan percaya diri itu nggak ada kalau kita nggak percaya Allah. Sedih mami teman-teman. Ya, kita memiliki kemampuan, kekuatan pada diri kita sendiri karena kita bersandar Allah yang menguatkan kita. Gitu teman-teman. Dan untuk yang ini adalah harus melalui proses ibadah. Yo, apalagi sekarang. Umi menemukan satu bukti, betul-betul bukti ya. Saat orang benar-benar ya ingin sembuh dari sebuah keadaannya, terutama maaf ya, hari ini banyak yang dizolimi sama suami, ya disakiti. Umi selalu menceritakan hal yang paling menyakitkan bagi seorang saat ada pengkhianatan itu rontok tuh mental tuh ya. Saat dikhianati itu luar biasa. Apalagi dia sedang sangat mencintai, saat mencintai dia dikhianati itu luar biasa. Umi selalu menyampaikan sebelum saran-saran yang lain adalah apa? Kuatin dulu kita dengan Allah. Karena hanya dengan Allah kita bisa kuat, hanya dengan Allah kita tenang, dan hanya dengan Allah solusi akan datang dengan mudah itu. Dan itu adalah healing yang luar biasa. Maka sebenarnya punten teman-teman, punten. Pada saat kita memperbanyak sholat kita, ya kan, saat kita memperbanyak bacaan Quran kita, saat kita memperbanyak sedekah kita, saat kita memperbanyak istighfar kita, saat kita sedang memperbanyak sholawat, zikir kita, saat kita memperbanyak silaturahim kita, saat kita memperbanyak amal kebaikan kita, sebenarnya kita sedang, salah satunya adalah sedang mengobati apa yang ada dalam diri kita yang sedang tidak baik-baik. Allah sajalah yang mengobatinya. Allah sajalah yang memulihkannya. Pernah nggak? Pernah nggak kita ngalamin? Pernah nggak? Kita merasa sangat sedih atau sangat apa terganggu lah kita. Kita nggak ngomong sama siapa-siapa. Nah, kita nggak ngomong sama siapa-siapa. Cuman kita sama Allah diberikan ruang yang lebih banyak saja. Kita menangis lebih panjang di sujud kita. Kita menangis di saat ini kita. Pernah nggak begitu selesai sholat seakan-akan sudah selesai? Pernah nggak? Lega kita dibikinnya. Iya, karena kita telah diobati sama Allah. Kita sudah diobati sama Allah. Ya, teman-teman semua. Apalagi di surat Yunus ya, ayat 57 Allah sudah menjelaskan ini. Sudah menjelaskan ini. Yunus surat berapa? Ke-10 ya, ayat 57. Dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah obat di semua penyakit yang ada di dalam dada. Ya, penyakit yang ada di dalam dada Allah sebutkan obatnya adalah Al-Qur'an. Ya. Kita saat ingin mengobati diri kita, kuatkan interaksi kita dengan Quran. Maka Quran akan berfungsi sebagai obat buat diri kita. Benar nggak?
Yunus ayat 57, betul nggak? Siapa yang udah buka, yang sudah buka Al-Qur'annya? Ya, betul? Oke, Teh Benar, Lucy, benar, makasih ya. Ya, siap. Alhamdulillah ya. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah obat penyakit yang ada di dalam dada. Itu jelas Allah menyebutkannya. Maka ya, oke. Healing kita yang kedua adalah keyakinan. Oke. Yang ketiga, healing kita saat kita menghadapi ini ya adalah satu, persepsi kita, cara pandang kita. Ini yang paling ini adalah persepsi kita. Maaf ya. Kalau persepsi cara pandang kita itu akan membuat cara penerimaan kita dengan tindakan-tindakan itu. Contoh misalkan, persepsi kita kalau kita disakiti apa sih? Hmm? Selama ini kenapa orang mudah sakit hati saat disakiti ya, karena dia punya persepsi yang perlu diluruskan dalam menyakiti. Satu contoh gini, kalau ada yang nyakitin kita dengan omongan atau apa, tapi persepsi kita mengatakan kita begini, ya kan? Oh, dengan saya disakiti sama dia, saya punya pahala sabar. Oke. Oh, dengan saya disakiti oleh dia, saya bisa tahu caranya, rasanya disakiti gitu. Oh, saya baru tahu nih rasanya disakiti itu kayak gini. Berarti apa? Saya tidak boleh nyakitin orang. Karena saya juga sakit ternyata. Ini persepsinya. Berarti apa? Saat kita disakiti, kita diberi pahala sabar, kita diberi pelajaran, kan gitu ya. Kita dan yang ketiga, kita disakiti apa? Kita diberitahu oleh Allah, diberi kesempatan pahala memaafkan. Dan yang paling utama, saat kita disakiti, kita diberi pelajaran untuk lebih bisa menjaga perasaan orang. Bisa dipahami teman-teman? Ini persepsi positif negatif? Positif. Bisa dipahami? Terus yang ketiga, yang ini, kalau kita disakiti, persepsi kita apa? Sesungguhnya dia tidak menyakiti saya, tapi dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Karena Allah bilang segala perbuatan kembali kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya dia nyakitin saya tidak akan jadi saya sakit, karena sesungguhnya dia nyakitin dirinya sendiri, kan gitu teman-teman. Bayang nggak? Bisa dipahami nggak ini? Oke, punya persepsi ini. Jadi persepsi kita terhadap sebuah kejadian yang menimpa, ya. Contoh gini aja lah, ini persepsi. Siti Hajar, ya, saat mau ditinggal Nabi Ibrahim, ya kan? Dia kan bertanya sampai 2 kali, ya kan? Wahai Ibrahim, kenapa? Nah, gitu. Jawabannya kenapa? Pertanyaan kenapa? Kenapa engkau meninggalkan aku di tempat yang tidak ada siapa-siapa? Di tempat yang tidak ada apa-apa, yang jauh dari mana-mana. Kenapa engkau meninggalkan aku berdua dengan anak yang kecil, dengan anak kita yang masih kecil ini? Saat di jawaban kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa jawab. Ya, sampai 2 kali kan Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan aku di sini? Karena persepsinya adalah, mohon maaf, kalau pakai persepsi negatif, kok tega amat sih? Gitu kan gitu. Kok tega amat sih? Aku udah ngikutin kamu ke sini, aku ini kok kamu ninggalin aku dengan anak kecil lagi. Ya kan? Tapi persepsi segera bisa dirubah. Saat kapan? Saat kemudian pertanyaannya dibalik. Nah, pertanyaan dibalik. Apakah ini karena perintah Allah? Nah, ini langsung ini. Apakah engkau melakukan ini karena perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, ya, aku melakukan ini perintah Allah. Maaf, kesan yang menakutkan, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, itu hilang. Karena apa? Persepsinya dirubah. Kalau ini karena Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita di sini. Nah, kalau pasti Allah yang akan menjamin kita di sini, maka pergilah wahai suamiku. Itu malah jadi dukungan. Kebayang nggak? Yang merasa disakiti, ditega-tegain kan gitu ya. Ditega-tegain kok kayak gini malah ditinggalkan sih. Tapi pada saat tahu alasan, saat tahu ini, itu kemudian akan menjadi dukungan. Sok pergi deh. Karena saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Bisa dipahami teman-teman?
Halo. Oh, Umi enak banget ngaji nih siang ini nih ya. Alhamdulillah ya. Umi pengen semua yang ada terluka sembuh semuanya. Kalau materi ini mau dipersingkat satu aja ya, semua akan baik-baik kalau kita baik sama Allah, itu aja gitu. Semua akan selesai kalau kita baik sama Allah, karena Allah yang akan menyelesaikan. Cuman ini kita perlu tahapan-tahapan ke arah sana. Benar nggak? Persepsi teman-teman. Maaf teman-teman, punten, punten. Kalau ada orang yang nyakitin kita, ya, memang dia mau nyakitin kita, dia dari dirinya, tapi kita, mohon maaf, menerimanya, ya kan? Karena dia mau nyakitin kita, jadi banyak belajar, jadi positif nggak? Positif, ya, oke, ya. Nah, misalkan gini, Teh Mimin ada orang yang ngebenci saya, dia berbuat nyusahin aja. Saya bilang, kalau toh memang benar dia mau nyakitin kita, itu mah urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita kepada dia, bagaimana kita menerimanya sebagai sesuatu yang positif untuk kita, gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Oh, Allah sedang ngasih pelajaran. Oh, Allah sedang melatih jiwa kita untuk lebih dewasa. Oh, Allah memunculkan rasa potensi memaafkan yang tinggi. Oh, Allah mau ngasih pahala yang banyak. Oh, Allah ngasih ini. Oh Allah, itu persepsi teman-teman semua. Oke. Maka gini, kalau orang selalu punya persepsi baik, positif, dia tidak akan mudah terganggu gitu oleh sikap-sikap buruk sekalipun dari orang, karena dia mah punya persepsinya baik. Dari sana mah buruk, cuma nyampe ke kitanya jadi baik. Karena kita apa? Kita punya cara penerimaan, cara pandang yang baik. Bisa dipahami teman-teman? Contoh, eh, temen kita misalkan maaf nih, ke orang lain ngirim nih makanan, ya, ke orang lain ngirim makanan, oke, ke kita enggak, ke kita enggak. Ini bisa menjadi penyakit apa? Sakit hati, nah, nah, sedih lah ya, kalau hanya gara makanan hati kita jadi sakit ya. Nah, tapi kalau persepsi kita mengatakan, oh mungkin dia kelewat, saya kelewat, oh enggak kelewat, kamu juga, saya juga udah ngomong kok, kenapa sih teteh nggak di ini? Oh mungkin dia nggak cukup makanannya gitu, sehingga ke saya enggak, ke yang lain bagian enggak masih banyak kok, kan gitu. Kita kan, oh iya mungkin dia mah nggak, dia mungkin tahu kalau saya tuh nggak suka makanan itu. Enak nggak kalau kayak gitu? Heeh, ya. Oh atau mungkin dia mah punya pikiran kalau saya, tidak memerlukan makanan itu, ada yang lain yang lebih membutuhkan. Maaf, sesuatu yang buruk dari sana, tapi diterima baik di sini akan masuk dengan baik. Bisa dipahami teman-teman? Oke, persepsi yang harus dirubah. Yang selanjutnya adalah healing kita adalah kesungguhan dengan latihan-latihan. Kita orang berproses, kita tidak bisa sekaligus, kita perlu latihan gitu. Contoh sekarang aja, yang sedang kita hadapi apa sekarang? Ada yang sedang kita hadapi, healing kita sedang butuh healing ya. Ya, contoh satu aja teman-teman. Satu aja healing ini. Kasusnya berbeda. Kalau kita kecewa, ya itu sebabnya kenapa? Karena kita berharap, ya berharap, ya antara ekspektasi dengan kenyataan berbeda, itu kecewa. Berarti agar kita tidak sering kecewa, jangan berharap. Bisa dipahami nggak? Nah, kalau ada orang yang terus mengecewakan kita, hilangkan harapan kita ke orang itu. Karena kita salah. Berharap kepada yang tidak bisa diharapkan. Bersandar kepada yang tidak bisa disandari. Percaya kepada yang tidak bisa dipercayai. Salah. Berarti apa? Alihkan ininya. Ini perlu latihan. Biasanya kecewa ini nanti kita akan ini ya, self healing ya ketika hati terluka oleh kecewa. Ternyata kesembuhan yang mudah bagi yang ngalamin kekecewaan, karena kecewa bisa parah teman-teman ya. Kecewa itu kalau ini oh dia bisa dalam lah kalau memang ini. Cara menyembuhkan yang kecewa adalah pindahkan harapan kita. Pindahkan harapan kita dan tidak ada tempat berharap kita kecuali Allah.
Ya, kan kata Allah, apa sih? Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Rabbulah kamu berharap. Karena apa? Allah sudah ngasih tahu ke kita, kamu jangan berharap ke suami kamu, jangan berharap ke anak kamu gitu. Karena mereka tidak akan bisa memenuhi harapan-harapanmu karena mereka apa? Sama seperti kamu pun tidak bisa diharapkan oleh siapapun gitu. Sama seperti kamu karena kamu dan mereka itu punya keterbatasan gitu. Punya keterbatasan. Ini tips untuk kecewa lah ya. Kita agak dalam kecewa nih. Ada yang sedang kecewa hari ini? Oh, ya, ya kecewa sama anak. Ya, kita punya ekspektasi, harapan anak, bla 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 bla. Ya. Teh Mimin memang nggak boleh kita punya harapan, boleh, boleh. Tapi harapan ini jangan sampai kita ini kan harus dia mampu, nggak bisa teman-teman. Ya, makanya maaf, sebaik-baik mengalihkan harapan jadi doa. Contoh misalkan maaf, kita pengen punya suami yang respect misalkan. Kita hanya ngomong kepada dia, ayah tuh harus respect dong, harus ngerti situasi bunda. Kok ayah nggak bisa diharapin sih? Itu akan nambah kecewa. Tapi kalau kita bicara sama Allah, ya Allah, aku minta suami yang respect. Aku minta suami yang care. Aku minta suami yang ini, ahli ibadah, ahli apa. Ya karena mungkin sekarang ada teman-teman yang kecewa karena suaminya belum jadi ahli ibadah. Sampaikan saat kita menyampaikan harapan kita ya, kepada manusia akan siap-siap tambah kecewa. Yang kedua apa? Ya kan? Dan sampaikan harapan kita kepada siapapun, kepada Allah karena kita minta kepada pemiliknya gitu teman-teman semua. Oke, bisa dipahami? Ya, obat kecewa apa? Satu, jangan berharap kepada dia. Yang kedua, ya, kalau kita kecewa ini kecewa dulu, ya. Healing dari kecewa adalah apa? Lihat keterbatasannya, ingat keterbatasannya, bahwa dia dan kita sama-sama tidak sempurna. Ya. Saat dia, mohon maaf, ya tidak bisa memenuhi harapan-harapan kita, pahamilah bahwa itu adalah keterbatasan dia yang harus kita terima dengan lapang dada. Kita nggak bisa memaksa dia harus mau kita, harus ini kita, enggak. Oh iya, berarti apa? Anak saya di sini batas kemampuannya, suami saya di sini atas batas kemampuannya, gitu. Saya teman-teman ya bahwa setiap orang punya keterbatasan untuk komunikasi sebagaimana kita pun tidak bisa menyenangkan semua orang, memenuhi harapan saya memenuhi harapan suami, memenuhi semua harapan anak kita nggak bisa karena kita pun punya keterbatasan. Bisa dipahami teman-teman? Oke, ya. Nah, kembali untuk kecewa nih ya. Agar kita tidak mudah kecewa, ya kita tidak salah mengungkapkan apa yang menjadi harapan kita untuk memberitahu kepada dia kalau kita berharap seperti itu, tapi jangan dengan tuntutan, teman-teman, bahwa dia harus bisa memenuhi itu tidak. Jadi ininya persepsinya hanya menyampaikan. Kayak contoh begini, ya. Ada orang yang melakukan sesuatu mengecewakan terus karena dia tidak tahu kalau itu tuh mengecewakan gitu. Dia nggak tahu karena kitanya nggak ngomong. Misalkan contoh ini. Istri suka kecewa kalau suami pulang nggak ngabarin gitu ya, atau misalkan, suami pulang telat, sampaikan, "Ah," gitu ya, "tahu nggak Bunda tuh suka kecewa kalau Ayah janji jam sekian ini. Kalau mau begitu kasih tahu." Berarti apa? Ada sosialisasi tentang harapan-harapan kita, tapi satu kata Umi, jangan dibarengi dengan menuntut kalau itu harus. Bisa dipahami nggak teman-teman? Sebagai suami istri kan kita harus saling mensosialisasi, betul tidak? Harapan kita ini agar kita sama-sama tahu apa yang diharapkannya, apa yang disukainya. Tapi saat pasangan kita sudah kasih tahu atau anak kita atau teman kita sudah kasih tahu harapan kita kepada dia dan ternyata dia tidak bisa, itulah yang harus kita terima dengan lapang dada. Berarti apa? Harus dialihkan harapannya. Bisa dipahami teman-teman? Jangan diterusin. Contoh gitu ya. Dari dulu suami nggak pernah bisa belanja,
terus aja disuruh belanja, ya nggak bisa. Karena berarti kita tidak mengalihkan harapan kita. Teman-teman, dari dulu misalkan kita berharap suami romantis, emang dia tipikalnya tipikal diem, tipikal apa. Dan maaf teman-teman, khawatir zolim loh. Kalau kita menuntut suami kita, anak kita yang di luar kemampuan. Menurut kita gampang, apa susahnya sih ayah ngomong sayang? Apa susahnya sih ngucapin selamat ulang tahun? Apa susahnya sih bilang makasih? Bagi kita apa susahnya? Ali bagi dia mah tetap susah. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kita down nggak kalau kita diminta sesuatu yang di luar kemampuan kita? Apa susahnya sih Bun bikin bistik? Bistik tuh gimana? Karena kita bukan orang dapuran misalkan. Ya kan, yang kayak gini aja nggak bisa, yang kayak gini aja nggak tahu, itu nggak boleh kata-kata itu muncul. Karena apa? Itu akan menjatuhkan. Karena apa? Kita diharapkan di luar kemampuan kita. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kita tahu nggak batas kemampuan pasangan kita dan anak-anak kita? Tahu nggak batas kemampuan pasangan dan anak-anak kita? Itulah batas harapan kita kepada dia. Bisa dipahami? Ada suami istri yang maksa suaminya sedikit atuh gemukin badan teh, malu punya suami kurus kering begitu, kayak kurang gizi tahu, dibilangin sama orang-orang nggak keurus sama istrinya. Kata dia, dari dulu aku mah nggak pernah gemuk, makan banyak juga begini. Ya tapi sekarang belajar lah, ini bla 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 bla. Itu maaf, itu zolim itu. Kenapa nuntut sesuatu di luar kemampuan? Allah aja nggak pernah nuntut di luar kemampuan. Bisa dipahami nggak? Ya kan jelas tuh di surat Al-Mumtahanah ya, atau surat At-Tagabun ya, bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Kita maka maaf ya kan, kita meminta cinta suami sesuai dengan kemampuan dia mencintai. Kita meminta perlindungan suami sesuai dengan kemampuan dia melindungi. Bisa dipahami nggak teman-teman? Saat kita banyak berharap kepada orang karena kita tahu batas kemampuannya, maka kecewa tidak akan jarang-jarang, tidak akan sering-sering masuk ke hati kita. Oke. Siapa yang suka punya masalah yang itu aja ya. Umi bilang konflik yang istiqomah gitu. Kapan? Biasanya apa? Konflik istiqomah itu kapan? Si istrinya selalu meminta suaminya bawa oleh-oleh kalau setiap pulang. Sementara suaminya adalah orang yang tidak pernah bisa bawa oleh-oleh. Silahkan ribut terus setiap suami pulang dari mana. Karena apa? Satu istrinya nggak apal, suaminya mah nggak pernah suka oleh-oleh. Tapi parahnya suaminya suka ngomongin makanan yang di luarnya, itu kan parah. Maka apa? Berharaplah. Dan satu kata kunci ya, apabila ada satu yang kita harapkan dari dia, dia tidak bisa, yakinlah dia bisa memenuhi harapan kita yang lain yang lebih banyak. Gitu. Ada ibu-ibu, kalau cerita ibu-ibu nih ya, cerita ngeriung nih, ibu-ibu TC8 ya. Ya. Asik ya, ibu itu mah suaminya kemana-mana nganter, pulang dijemput. Kata istri saya, ah nggak enak diantar-antar jemput-jemput, kita teh kayak nggak bisa leluasa, kan gitu mikirnya. Ya, justru saya mah pengen ya, yang penting diizinin aja. Kata yang lain, ih justru ya enak ya, kalau bisa pergi-pergi sendiri, dikasih tahu sama suami di ini kan, ih justru nggak enak loh, pengennya dijemput-jemput ya, antar-antar kan nggak begini, karena orang berbeda-beda. Suami saya mah dah seumur-umur nggak bisa jemput saya dah. Ya iya ada kerjaan lagi jauh, itu kan gitu. Artinya adalah apa ya? Sandarkan harapan kita dengan rela yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang gini, oh senangnya kamu diantar-antar, mendingan ini, ih ya senang kamu di situ, kamu mah jarang diantar tapi sering dikasih uang banyak. Kalau aku mah dah mending dikasih uang banyak daripada diantar-antar. Kalau aku mah enggak dah, mending diantar-antar walaupun enggak dikasih. Kan beda-beda itu orang berbeda. Sudah mami teman-teman ya. Ih seneng punya suami kamu ngebantuin di rumah. Aku lihat kemarin kamu sedang ke rumah kamu, suami kamu bisa nyapu. Suami aku boro-boro. Boro-boro pegangin sapu. Enggak dia mah.
Kata temennya, iya suami aku bantuin aku kerja, tapi nggak pernah dia ngebelanjain aku. Suami kamu kan ngebelanjain terus, akhirnya apa? Kita tidak akan bisa selesai-selesai karena setiap orang diberikan sebuah skenario yang berbeda. Makanya maaf, jangan ada pembanding. Ibu-ibu jangan sering memperhatikan suami orang. Ya, karena suami kita berbeda dengan suaminya. Ayah, lihat tuh, si ibu itu mada suaminya ini kelihatan sayangnya senyum terus, dipegangin jalan kayak di ini, nggak bisa. Karena mungkin suaminya nggak bisa senyum, nah udah terima aja. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Berarti apa? Healing terhadap kecewa adalah apa? Tadi apa? Hilangkan harapan atau alihkan harapan atau coba memunculkan persepsi-persepsi bahwa dia tidak bisa kita harapkan karena batas kemampuannya seperti itu. Baik teman-teman, materi kita nih lumayan ini ya tentang kecewa ya. Kalau tentang sakit Umi gimana? Nah, beda lagi ya. Kalau kepada sakit hati beda lagi ya. Gimana kita bisa melupakan, bagaimana kita bisa memaafkan itu menghilangkan sakit. Nah, kalau benci itu beda lagi. Ya, pokoknya satunya adalah semuanya ada mekanismenya ya. Menyembuhkan dari kecewa, mengobati dari marah, mengobati dari benci, mengobati dari sakit hati ya, mengobati dari trauma itu berbeda-beda. Tapi satu prinsipnya bahwa kita sama Allah diberikan cara. Nah, mekanisme satu adalah kita jujur bahwa kita mengakui dengan sebenarnya bahwa kita butuh diobati. Yang kedua, ada sebuah keyakinan yang dimunculkan dalam diri kita bahwa dengan Allah kita bisa mengobati luka ini, Allah memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita. Yang ketiga, ada kesungguhan untuk bisa melatih ya. Nah, dan yang keempat yang keempat untuk healing kita adalah jangan memiliki jiwa yang manja ya. Jangan memiliki jiwa yang gampangan ya, tersentuh dengan negatif karena berarti jiwa kita rapuh teman-teman semua ya. Milikilah jiwa yang tegar, jiwa yang tangguh, yang tidak terganggu oleh hal-hal gimana. Karena apa? Karena Allah menempa kita dengan banyak caranya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Oke. Ya, yang terakhir agar kita punya pengobatan, milikilah ketangguhan dalam diri kita. Mohon maaf ya. Karena kalau kita ngelihat peristiwa-peristiwa besar dalam Islam itu keren-keren itu peristiwa. Bagaimana seorang perempuan ya bisa mempersembahkan semua anaknya menjadi syuhada karena dia tidak memiliki jiwa yang cengeng ya. Punya anak laki-laki gimana, siapa yang menjaga aku, beda ininya. Kenapa Rasulullah meminta Asma binti Abu Bakar yang naik ke atas ya untuk mengirimkan ransumnya bekalnya ke gua Sur itu. Karena apa? Tangguhnya, tangguh. Maaf teman-teman. Kalau sudah masuk ke medan perang, sudah masuk ke dunia dakwah, sudah masuk ke medan kita ini, kita harus punya jiwa yang kuat gitu. Nggak mudah terganggu gitu. Kalau ada yang bagusnya kayak gini nih, gitu. Kamu digituin nggak kecewa gitu. Misalkan ada teman kita ngelihat ya, kita dibohongin, kita gimana gitu sama orang gitu. Terus teman kita nanya, kamu nggak kecewa? Terus kita ngejawabnya kecewa. Kenapa sih bisa kecewa? Nah itu karena kita udah kuat. Kita udah kuat gitu. Kamu digituin nggak sakit? Alhamdulillah enggak sih. Kenapa gitu nah, itu berarti jiwa kita udah ke ini, udah tangguh, udah kuat. Karena hari ini kadang-kadang yang membuat kita mudah sakit karena hati kita terlalu manja. Nah, terlalu manja, ingin dipuja-puja, pengen disayang, pengen gimana. Padahal Allah menempa kita ya, menguatkan jiwa kita dengan dunia yang keras ya. Yang keras bisa jadi dengan kejadian yang keras kepada kita karena Allah sedang membuat challenge ya buat kita kuat apa tidak teman-teman semua. Baik ya. Dan yang terakhir ya healing ya. Pengobatan itu selalu ada maaf ya. Ada yang harus dilakukan, kedua ada istirahat kalau healing itu ya. Kan healing itu. Dan yang ketiga ada pantangan. Ini pantangan yang harus ini. Contohnya kalau kita gini,
Ibu batuk, ibu flu udah berapa lama Bu batuknya? Udah 5 hari Dok. Oh Ibu karena sedikit ini gini ya Bu ya. Ini saran saya, Ibu makan obat batuk ini ya, dan Ibu istirahat dulu ya Bu. Ibu harus istirahat dulu ya. Dan mungkin untuk beberapa hari ke depan, minggu ke depan Ibu jangan makan gula dulu deh, jangan yang bermanis-manis dulu, Ibu tidak es dulu. Itu berarti satu paket teman-teman. Ada anjuran ya, ada pengobatan yang dilakukan dan ada pantangan. Kira-kira ya, orang yang ke dokter makan mohon maaf, orang ke dokter sakit batuk, dia tidak mau makan obatnya dan dia tidak istirahat dan es masih terus diminum. Kira-kira batuknya gimana? Parah. Parah. Pantangan. Nah, healing kita pun, mohon maaf ya, hati kita pantangannya adalah ya, jangan jauh dari Allah gitu. Jangan jauh dari Allah. Kita nggak akan kuat, kita akan rapuh, akan lemah bila jauh dari Allah. Ya, jangan jauh dari Allah. Umi melihat banyak teman-teman yang terbantu, kuat jiwanya karena dia tidak. Yang selanjutnya, ini termasuk hati. Kita akan susah optimis, kita akan susah punya persepsi positif kalau hati kita selalu dirusak dengan apa? Dengan maksiat demi maksiat. Dengan maksiat demi maksiat. Kita gibah, kita bohong, kita ini, itu pantangan luar biasa dari hati. Hati kita kotor berpenyakit dengan itu. Ya. Dan yang terakhir sekali ini pantangan, ya. Pantangan. Jangan membalas. Jangan membalas yang buruk yang orang berikan kepada kita. Jangan membalas keburukan adalah kita. Ya, jangan membalas keburukan. Ini healing kita. Oke. Baik teman-teman, alhamdulillah materinya nanti banyak lah insya Allah healing ya. Kita seri ya, nanti berseri ya. Seri ya, self healing ketika hati terluka, ketika hati kecewa, ya kan, agar hati tidak punya marah ya, agar benci tidak ada di ruang hati kita, itu healing semua itu, agar tidak sombong karena yang ini ya, agar tidak ada dengki itu karena itu perlu diobati yang begitu-begitu itu ya. Karena maaf tadi bilang ya, hati kita jangan manja dan biasanya orang yang punya hatinya tepayaan ya, tepayaan ini penyakit hati nih bagi orang Sunda harus diingat nih ya. Penyakit hati yang banyak mengancam kita dalam hati ini dua nih ya. Kubatur tepayaan, kabatur tegaan gitu. Ini orang Sunda nih, siapa orang Sunda ya. Ya, kubatur tepayaan, kabatur tegaan gitu. Karena nggak pakai perasaan. Nah, kalau tepayaan itu tadi yang sensitif, yang gampangan tersinggung, gampang kecewa, gampang marah, gampangan aja lah, gampang sakit hati, gampang sedih karena dia punya satu ya, dia terlampau manja, yang kedua terlampau egois, yang ketiga karena dia punya sombong, hatinya seakan-akan tidak mau diganggu apapun. Nah ini pantangan ini, nggak boleh kita seperti itu, ya, ya. Dan selanjutnya pantangan yang terakhir bagi kita yang punya healing, jangan dekat dengan sumber penyakit. Jangan dekat dengan sumber penyakit. Maka salah bentuk healing kita bila terkena gangguan orang, hindari dulu, jangan berinteraksi dulu ya dengan orang yang mengganggu itu. Kita harus punya waktu untuk istirahat, untuk cooling down ya, untuk lebih ini. Kenapa? Karena disitulah sumber penyakitnya. Gitu. Tinggalkan dulu orang-orang yang memberi penyakit pada kita. Tinggalkan dulu lingkungan yang membuat kita tersakiti. Karena bagian dari pantangan adalah ya jangan dekati dengan sumber penyakit gitu. Ya, teman-teman. Ya ada orang ya anak kita misalkan contoh, anak kita nggak sembuh-sembuh peluknya. Ya udah tiap hari makan es, ya iya kan susah lah malah bahkan bahaya teman-teman ya. Kita diobati terus-menerus tapi pantangannya
mohon maaf, pantangannya nggak dihentikan. Yang bahaya adalah apa? Karena kita nggak akan percaya ke obat lagi. Padahal obat bukan tidak bekerja, tapi apa? Karena pantangannya masih terus dilakukan. Bisa dipahami nggak teman-teman gitu? Oh, saya udah ngaji Quran, saya udah mendekatkan diri sama Allah gitu. Tapi kok saya nggak sembuh-sembuh? Itu bukan obat, bukan tidak mengobati, tapi karena pantangannya terlalu besar. Sehingga pengaruh obat itu dia seperti tidak ada, padahal mah ada, cuman apa? Karena ada terhalang oleh pantangannya itu. Baik teman-teman, barangkali itu yang bisa disampaikan. Mangga kalau ada yang mau nanya, mudah-mudahan bisa berkembang dan mudah-mudahan bermanfaat ilmu hari ini menjadi healing kita nih ya. Baik. Sebentar Umi, ini ada pertanyaan. Saya bacakan dulu ya. Sebentar. Ini. Assalamualaikum. Ini dari Teh Sinta. Umi gimana Siap. caranya? Umi gimana caranya menyadarkan orang yang sedang bermasalah untuk bisa jujur bahwa dirinya sebetulnya jadi sumber masalah itu dengan maksud supaya masalah yang ada bisa diperbaiki. Itu Umi. Maka Iya, ini adalah tantangan buat kita ya, yang punya respect ya kepada orang sekitar atau yang punya kepercayaan dari orang sekitar ya. Ini kita benar-benar ya teman-teman yang suka menerima curhat, yang menerima keluhan, benar-benar harus lebih kuat kepada Allahnya gitu. Karena nanti Allah yang akan membantu kita menjadi jalan yang baik buat dia ya. Jangan sampai kita jadi tambah pusing ya oleh masalah orang. Nah, itu berarti kita salah penerimaan ya. Kepada orang bagaimana menyadarkan kepada orang bahwa dia sebenarnya sumber masalah atau apa ya. Berarti mohon maaf ya. Ini dia harus mohon maaf kalau Umi ngelihat, dia harus dibantu ya untuk apa ya? Bukan gila kayak bahasanya ya. Kita harus membantu kepada dia untuk bisa mengetahui situasi yang sebenarnya gitu. Situasi yang sebenarnya. Nah, jadi kita mesti kasih tahu, ini kenapa ini begini sehingga maaf, nanti ujungnya jawabannya itu ke dia teh gitu. Misalkan gini, "Oh suami saya galak bla 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 bla." Kan kita ngelihatnya sumbernya suaminya yang galak, ya kan? Lalu kita tanya, "Kalau suami galak tuh kalau seperti apa, Teh?" "Ya kalau dia lagi capek bla 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 bla." Oke. "Dia kalau galaknya dia melakukan seperti apa, Teh?" Bla bla. Terus kalau dia sedang tidak galak seperti apa, Teh? Kita terus ininya. Akhirnya kita membantu dia untuk melihat situasi yang sebenarnya dia bikin sendiri gitu. Dia bikin sendiri. Oh suami galak ternyata kalau ini ya Teh, kalau dia baru pulang Teteh udah nyerocos, nah, misalkan begitu. Teteh udah ngomel-ngomel, dia jadi galak kan? Berarti kalau Teteh nggak ngomel, dia nggak akan galak Teh. Dia nggak akan begitu, akhirnya akhirnya dia akan ini. Oh iya tapi, pasti akan ada tapi loh, maaf. Orang yang cenderung sakit itu banyak sekali pembantahan, ya. Banyak membantah, banyak menolak, banyak menjawab, ya. Misalkan gini, "Teteh baiknya, mungkin kalau suami Teteh galak seperti ini, tadi udah temukan kalau dia capek. Mungkin baiknya kalau dia datang Teteh jangan ngomong apa-apa dulu." "Oh enggak, saya enggak pernah ngomong, saya enggak pernah galak sama dia." Itu selalu jawab, "Enggak enggak." Makanya Umi paling pusing kalau nemuin yang kayak begini gitu, karena dia itu seperti disakiti, ya apa sih namanya teh, apa sih namanya teh, teh 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 Ireng yang sekarang terkenal tuh apa? Dia dia seperti yang ya salah, tapi bisa dia ya. seperti menderita Iya, gitu. Mbak. Play Iya, victim lah itulah iya, nyata, itu playing play victim, Umi. heeh. Iya, Dia yang iya. berbuat gitu ya, dia yang salah, tapi kok dia seperti orang yang menderita, yang Disakiti. dikorban, padahal dia pelaku. Nah, ini adalah sebuah indikasi bahwa ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Maka kalau Umi suka pakai metode dirunut ya gitu. Kita mencoba sehingga ujungnya kembali ke dia gitu. Gitu. Sebentar, oke, sudah. Nih, Umi masih ada ya, sebentar. Bismillah. Umi, ini pertanyaan dari Teh Tuti. Umi, saya pernah merasa sakit hati dengan kakak ipar saya karena kata-katanya. Saya pernah berdamai dengan rasa sakit hati itu dengan istighfar kalau Ya, ketemu dengan beliau. ya. Bagaimana Umi caranya untuk menghilangkan rasa itu? Hatur Oh, nuhun. ya alhamdulillah.
Ya. Kita udah bagus, udah melakukan langkah-langkah yang tepat. Ya betul Teh. Salah satu cara menguatkan jiwa kita adalah istighfar. Benar gitu. Istighfar itu preventif gitu. Istighfar itu menjadi benteng kita. Ya, seperti itu. Umi sarankan lanjutkan ya seperti itu. Tapi untuk bagaimana kita seterusnya, maaf, kalau masalah sakit hati, maka harus ada upaya yang pertama melupakan. Harus melupakan peristiwanya. Nah, harus melupakan kejadiannya sehingga kita akan bisa hilang jejaknya di dalam diri kita ya. Ya harus jangan diingat-ingat deh gitu. Yang kedua ya, saat kita bisa melupakan orang yang buruk kepada kita, ingat kebaikan-kebaikannya kepada kita Teh. Saat kita bisa mengingat kebaikannya lebih banyak daripada yang dia nyakitin dan kita lupa keburukannya, itu insya Allah pulih Teh. Pulih, ingat kebaikan-kebaikannya ya. Paling bahaya kalau kita sudah tidak mampu menemukan kebaikannya. Yang diingat adalah kesalahannya aja, terus itu capek itu nanti. Pasti mohon maaf, mohon maaf. Sesalah apapun orang pasti ada kebaikannya kepada kita, itu aja. Ingat aja, munculkan aja itu kebaikan-kebaikannya. Oke. Ya, setelah melupakan kebaikannya, berusahalah untuk memaafkan. Memaafkan adalah penuntasan. Kita dengan dia tidak ada masalah. Kita dengan dia tidak ada masalah. Dia pernah salah, tapi itu bukan masalah buat saya. Gitu. Udah aja gitu, maafkan. Ini latihannya cukup ini ya, cukup luar biasa. Tapi kembali di sini adalah kita kepada Allah memohon agar kita bisa melupakan perbuatan dia, agar kita bisa menemukan kebaikan-kebaikan dia, dan agar kita bisa memaafkan kesalahan-kesalahan dia. Maka kata para ulama mengatakan bisa jadi kalau begitu banyak orang yang mengganggu kehidupan kita. Dari surat Al-Furqan ya ayat 21 kalau nggak salah ya. Allah akan jadikan kalian satu sama di antara kalian sebagai ujian buat yang lain. Nah, ujian buat yang lain. Jadi Allah sudah menciptakan, mungkin suami kita akan jadi ujian, anak kita mau jadi ujian buat kita. Ya, mungkin akan ada orang-orang yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita sebagai ujian. Dan ternyata apa? Itulah Allah ingin membuat kita akrab dengan dia. Itulah cara Allah mendekatkan kita agar kita banyak berdoa dengan banyak variabel. Kan tadi kayak tadi itu satu kasus tuh, ya. Ya Allah, mampukan aku memaafkannya. Ya Allah, mampukan aku melupakan keburukannya. Mampukan aku mengingat kebaikannya. Al-Furqan 21 Teh betul? Bukan? 20 mungkin. 20 coba lihat di atasnya. 20 ya. Coba. Sesungguhnya Allah akan menjadikan Iya 20. Ya. Al-Furqan ayat 20. Allah akan menjadikan satu sama lain di antara kalian sebagai ujian gitu. Dan akan ada orang-orang yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita spesialisasi untuk menguji kita gitu ya. Dan berusaha sekuat tenaga agar kita tidak diujian buat orang lain. Gitu teman-teman semua ya. Gitu Teh ya. Siap. Umi masih ada 3 lagi pertanyaan. Ini dari Teh wah. Rira. Oh, Masya Allah, kajian hari ini banyak banget yang responnya bagus Umi. Ini dari Teh Rira. Bismillah, Umi mau bertanya, kenapa di saat sudah memaafkan, tetapi kenapa malas saja berinteraksi kembali? Padahal sudah memaafkan. Karena setiap melihat orangnya, maka terbayang semua apa yang dia lakukan. Gimana cara healingnya, Umi? Subhanallah ya. Saat kita sudah merasa memaafkan ya, tapi kita masih malas bertemu, berarti masih ada trauma ya. Ada trauma di kita ya, bahwa itu takut terulang kembali ya. Atau sebenarnya kita belum memaafkan dengan sempurna Teh gitu ya, karena udah memperbaiki keadaan kalau memaafkan itu ya. Berarti saran dari Umi adalah satu aja, teruslah kepada Allah meminta agar kita bisa memaafkan orang itu, sebutin namanya dengan bahasa cinta ya. Yang kedua, kita berusaha melawan apa yang dari diri kita tentang apa yang tentang dia sebagai hal yang buruk ya, ada yang buruk ya. Yang selanjutnya yang ini juga sebuah tips dari para ulama adalah berikan dia kebalikan apa yang dia berikan kepada kita. Gitu. Ya, berilah dia dengan kebalikan apa yang dia berikan kepada kita. Mami, dia memberi luka, kita memberi cinta. Dia memberi dosa, kita memberi pahala. Dia nyakitin kita kirimin batagornya Teh Anet yang enak. Ya Teh Anet ya. Kirimin makanan yang enak-enak. Karena maaf teman-teman, ternyata hadiah itu kan kata Rasulullah menumbuhkan kasih sayang ya.
menumbuhkan sayang. Minimal dengan berbuat begitu, kita sedang menumbuhkan kasih sayang kita kepada dia. Bisa dipahami nggak? Kasih sayang kita kepada dia, sehingga dengan kasih sayang kita muncul kepada dia, sakit hati kita otomatis akan bergeser. Berikan hadiah. Kan sebaik-baik memberi hadiah itu kepada orang yang tidak pernah memberi hadiah, benar nggak? Ya, apalagi dia memberi rasa sakit, oh itu keren. Dan selanjutnya ini tip nih untuk healing nih sebagai penutup ya. Bayang Umi capek nih, ini kajian kedua hari ini ya, luar biasa ya. Gini, Umi selalu ini metode Umi yang ini kan. Saya tersinggung sama dia, iya. Nah, saya punya masalah dengan dia, iya, ya kan? Dan Allah menjadi saksi. Allah menjadi saksi. Yakin Allah menginginkan saya orang yang baik dengan dia, menjadi yang lebih baik dari dia. Bisa dipahami teman-teman? Ini yang ini kan. Allah sudah menjadi saksi. Cukup Allah yang menjadi saksi. Kalau Allah sudah menjadi saksi, pasti Allah akan memberikan pembelaannya kepada yang benar. Oke? Ya, tidak harus kita yang membalas. Balasan Allah akan lebih cepat dari kita, lebih dahsyat daripada apa yang kita inginkan. Dan Allah sebaik-baik saksi dari keadaan ini. Pasti Allah hakim yang paling adil. Bisa dipahami nggak? Pasti Allah memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Nah, itu satu. Ya. Yang kedua, mengingat adalah kalau kita menghadapi yang kayak begini adalah, mohon maaf, saya tersakiti oleh dia, iya. Ada kemarahan, iya. Ada kebencian, iya. Ada luka, iya. Ada kesedihan yang amat sangat, iya. Gimana kalau lagi begini saya mati? Bayang nggak? Kira-kira kita akan masuk mati husnul khotimah nggak kalau mati dalam kemarahan? Kita dengan dendam, kita meninggal dalam kebencian, kita meninggal dengan rasa sakit hati ingin ngebalas. Kira-kira saya istiqomah husnul khotimah nggak ya? Dan ternyata ini cukup efektif teman-teman. Ya, saat kita sedang terkait dengan keburukan orang dan kita takut dalam kondisi ini kita meninggal, maka putuskanlah. Jangan ada kaitan dengan dia, gitu. Saya masih maut, ya udahlah, gitu. Jadi pahami teman-teman? Ya, maka yang utama juga nih ya, salah satu healing kita dari perbuatan orang yang nggak baik, doakan yang banyak dia, doakan yang banyak dia. Sebutkan namanya dengan binnya, kalau laki-laki dengan bintinya, kalau perempuan. Doakan dengan doa-doa cinta kita. Ya Allah, sesungguhnya dia orang baik, ya Allah. Sesungguhnya dia sayang, sesungguhnya dia ini. Tapi karena dianya lagi lemah, tolong ya Allah beri hidayah, gitu kan. Beri hidayah agar dia bisa mencintai saya, bisa baik dengan saya, dia bisa menjaga perasaan saya dan orang-orang yang lain juga. Beri hidayah untuk itu, doa-doa yang banyak, dan itulah menjadi healing untuk kita, obat buat kita. Bisa dipahami teman-teman? Dan itu yang akan membuat kita punya nilai plus di hadapan Allah. Dan dengan itu Allah akan menjaga hati kita dari segala yang menyakitkan. Itulah berobat yang sebenar-benar. Oke. Barangkali itu ini insya Allah nanti kita sambung. Ya. Umi, Afan, boleh satu pertanyaan. Ya, siaplah, siap. Menunggu Teh Ireng tadi. Menunggu di kesempatan. Iya banget. Oh iya, udah angkat tangan dari tadi Teh Ireng. Aduh, ya silakan Teh. Tapi pertanyaannya kan muncul di chat. Baru mau saya dibacain tak Lutfi? Ya, gimana Teh? Umi, di dalam Al-Quran itu seringkali disebutkan Allah ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa itu termasuk healing, Umi? Apa termasuk healing? Kemudian yang kedua, di dalam Al-Baqarah ayat 156 ya, alladzi idza asobathum musibah ya qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa itu juga termasuk healing? Iya. Siap. Ya, jazakallah khair. Oke, alhamdulillah, amin wa yakin. Ini yang akan Umi sampaikan di berikutnya Teh. Healing kita yang Allah ajarkan kepada kita. Insya Allah ya. Healing kita yang kuat adalah nanti ada taubatan nasuha kita, ada Al-Quran musibah tentang innalillahi itu, ada kekuatan sabar kita. Insya Allah
Ya, nanti Umi akan bahas di berikutnya teh. Tapi itu termasuk itu healing yang harus kita miliki. Ya, itu healing yang sudah Allah kasih kepada kita. Oke? Nah, termasuk nanti sedekah. Itu juga healing kita, sedekah hadiah tadi sebagian disebutkan. Tapi yang pasti betul tadi yang Mbak Teteh sampaikan tadi adalah perkataan kita saat kita menerima hantaman ya, tamparan hati kita dengan kita menyambutnya dengan innalillahi, itu adalah healing yang luar biasa. Insya Allah. La khaufun alaihim walahum yahjanun, itu ya, la takhaf la tahjan, ya kan, wa antumul aulana in kuntum mu'minin, itu di Al Imran 139. Jangan bersedih dan jangan takut, sesungguhnya kamulah orang yang paling tinggi derajatnya bila kamu orang-orang yang beriman. Maka di sini iman menjadi healing dari khauf dan takut dan sedih kita, insya Allah. Next, insya Allah kita akan berseri ya. Kita akan berseri insya Allah ya. Seri 1, seri 2, pokoknya sampai seri kita sembuh semuanya ya. Sehingga kita bisa menikmati ibadah kita karena kita sembuh gitu. Karena justru saat hati kita sakit, taruhannya ibadah kita nggak ngepek, nggak ngaruh. Jadi ibadah itu obat, tapi kalau kitanya ini malah obatnya nanti nggak kerasa, malah jadi nggak ini nanti. Ya, baik teman-teman semua, itu saja dari Umi. Terima kasih semuanya. Maaf lahir batin yang sudah hadir. Alhamdulillah ini 41, wow ya. Banyak 45 Umi. Tadi 45. Subhanallah nih. Oh iya. Hari ini banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanallah ya, yang sudah hadir, yang nggak bisa sebutin satu-satu. Yuk kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita menjadi obat kita juga ya. Siapapun yang sedang terluka hatinya ya, yang perlu pengobatan, Allah tahu, dan mudah-mudahan doa kita menjadi bagian cara Allah mengobati ya hati-hati kita semua. Yuk dengan tunduk, dengan merendahkan diri, mudah-mudahan doa ini menjadi bagian doa yang membahagiakan kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna anta khairur rahimin. Ya mujibas sa'ilin birahmatika astagis. Duhai Allah, kami memanggilmu ya Rahman, kami memanggilmu ya Rahim untuk berharap meminta rahmatmu. Irhamna ya Rab, irhamna birahmatika astagis. Dengan rahmatmu ya Allah, tolonglah kami. Ya Rabbi, rahmati kami. Dengan rahmatmu bahagiakan hati-hati kami. Dengan rahmatmu sembuhkan segala luka yang ada di dada-dada kami. Dengan rahmatmu ya Allah, bahagiakan ya Allah. Dengan rahmatmu ya Allah, selamatkan kami semua. Dengan rahmatmu ya Allah, mudahkan semua urusan-urusan kami ya Allah. Dengan rahmatmu selamatkan kami dari segala keburukan dunia dan akhirat. Dan dengan rahmatmu selamatkan kami dari api nerakamu. Dan dengan rahmatmu ya Rabb, ya Allah, bahagiakan kami dengan surgamu. Duhai Allah, kami bersyukur kepadamu dengan kajian sore ini. Kami mohon ya Allah, jadikan kajian kami ini menjadi kajian yang paling Engkau cintai ya Rabb. Kami mengadakannya di 10 hari awal Zulhijjah karena kami ingin menjadikannya spesial ya Rabb, karena Engkau sedang sangat mencintai semua amal-amal kami. Ya Allah ya Rahman, dengan rahmat-Mu hidupkan hati kami dengan cinta-Mu ya Rabb. Hidupkan hati kami dengan limpahan taufik hidayah-Mu ya Allah. Ya Rahman, jadikan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini kami adalah hamba-hamba-Mu yang paling banyak beribadahnya. Mampukan kami memperbanyak sholat-sholat kami. Mampukan kami memperbanyak bacaan Quran kami. Mampukan kami memperbanyak sedekah dan semua amal-amal soleh kami. Mampukan kami menikmati takbir-takbir kami kepadamu ya Allah. Mampukan kami ya Rabb bisa menikmati 10 hari awal Zulhijjah ini menjadi lautan cintamu untuk kami. Ya Rahman, ya Rahim, mampukan kami untuk saum Arafah terbaik tahun ini. Mampukan kami untuk sholat Idul Adha terbaik tahun ini.
ini. Mampukan kami Robi untuk bisa beribadah kurban terbaik tahun ini. Beri kami rizki yang luas ya Allah. Kurban beberapa hari lagi akan datang ibadahnya kepada kami. Engkau maha tahu bila seandainya di antara kami ada yang belum memiliki rizki untuk berkurban, maka Engkau maha kaya untuk menjadikan mudah rizki itu datang kepada kami semua ya Allah. Ya Rahman, berikan kami kesanggupan kurban terbaik tahun ini dan berikan kami kenikmatan haji-haji yang Allah dengan mabrur di tahun-tahun yang akan datang. Robi, hajikan kami bersama pasangan kami dan seluruh anak-anak kami. Beri kami rizki, ya Allah. Beri kami rizki untuk daftar haji sekeluarga kami. Daftar hajilah kami menjadi tercatat sebagai calon hajimu, ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk bisa menunaikan segala ibadah-ibadah kami. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami hamba-hambamu yang kau hadirkan di hari Arafah, di hari wukuf suatu saat nanti, bersama keluarga kami tercinta, ya Allah. Ya Rahman, inilah kami sudah ngaji tentang self healing, ya Allah. Engkau maha tahu penyakit apa yang ada di dada kami. Engkau maha tahu luka apa yang ada di hati kami. Dan kami tahu Engkau sebaik-baik penyembuh dari segala penyakit dan luka. Sesungguhnya Engkau maha kuasa memberikan kepada kami kemampuan untuk kuat, ya Allah. Kuatkan hati kami, tegarkan hati kami, sabarkan hati kami bila Engkau menguji kami dengan keburukan orang-orang untuk kami. Ya Allah, mampukan kami untuk ikhlas bahwa menerima semua ini menjadi bagian ibadah kami. Berikan kepada kami untuk mampu membalasnya dengan kebaikan, keburukan apapun yang diberikan kepada kami. Ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah sebaik-baik obat itu. Maka obati luka hati kami dengan cintamu, ya Allah. Obati luka kami dengan cintamu, ya Allah. Jadikan kami dengan cintamu menjadi hambamu yang mudah memaafkan siapapun yang salah kepada kami. Dan kami menjadi hamba-hamba yang tidak berharap kepada manusia, kecuali hanya berharap kepadamu saja. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang bisa membalas keburukan itu dengan kebaikan sebaik-baiknya kebaikan. Robbana, tolonglah hati kami, ya Allah, tolonglah hati kami. Jangan biarkan hati kami adalah hati yang marah. Jangan biarkan hari-hari kami diisi dengan hati yang penuh kebencian, hati yang penuh sakit hati yang terluka terus-menerus, hati yang bersedih tanpa henti. Berikan kepada kami, ya Rob, hati yang sembuh dari semua luka-luka itu. Berikan kepada kami hati yang bahagia, ya Rab, hati yang mencintai. Walaupun tidak semua mencintai kami. Mampukan kami berbuat baik kepada semua orang, walaupun tidak semua orang berbuat baik kepada kami. Mampukan kami mencintai semua orang, pun tidak semua orang bisa mencintai kami. Karena sesungguhnya Engkau mengajarkan hal indah dalam Islam adalah mencintai semua orang tanpa syarat dan tanpa sesuatu pamrih apapun. Robbana, inilah kami bermohon, Robi, kami bermohon. Jadikan saat ini saat Engkau bahagiakan kami, karena Engkau akan mengabulkan semua doa-doa kami yang kami panjatkan. Engkau maha tahu, ya Allah, Engkau maha tahu isi hati kami, Engkau maha tahu harapan, kebutuhan, impian, cita-cita kami, Engkau maha tahu masalah, persoalan-persoalan yang kami hadapi, dan kami tahu hanya Engkau lah yang bisa menolong kami. Berikan kepada kami detik ini nikmat bergantung kepadamu, nikmat berharap hanya kepadamu, nikmat mengadu, berkeluh kesah, menumpahkan rasa dan asa ini hanya kepadamu. Ya Allah, berikan kepada kami nikmat munajat saat ini dan berikan nikmat dikabulkan semua doa-doa kami. Silakan teman-teman semua berdoa masing-masing, yakin Allah mengabulkan semua doa kita. Amin. Amin. Robbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua ya. Di akhir majelis ini ingin menyampaikan ya, mohon doanya ibu-ibu semua yang di sini adalah yang teman-teman Umi sekian belasan tahun kita bareng di majelis ilmu. Umi yakin ya di antara ibu-ibu ini semua adalah soleh-soleha, semua doanya dikabul. Umi mohon didoakan. Insya Allah tanggal 15, 16 Umi mau menikahkan putra Umi ya, yang nomor 1 ya, yang laki-laki. Jadi bukan alhamdulillah, insya Allah bismillah mendapatkan jodohnya orang Tegal ya. Maka Umi nanti akan ke sana ke Slawi ya, Slawi Tegal nih teman-teman yang daerah Wetan ya. Mungkin tahu ya. Umi berharap sekali bisa mengundang teman-teman pengurus ya, terutama pengurus yang ini ya. Umi mengundang bukan apa-apa, karena Umi ingin sekali dihadiri oleh orang-orang soleh seperti kalian semua ya. Tapi Umi tahu karena ini jauh ya, kalau bisa datang sebuah kehormatan dan kebahagiaan, kesempurnaan rasa syukur. Tapi kalaupun tidak bisa datang sebuah hal yang Umi maklumi, yang Umi pahami sekali karena ini jauh. Tapi satu aja minta Umi, bismillah, minta kepada teman-teman semua, bantu Umi, doakan anak Umi ya bisa menjadi suami yang soleh, ya dituntun sama Allah, bisa meneladani Rasulullah, ya istrinya pun menjadi istri yang soleha, dan mereka dimudahkan untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Bantu doa mereka dimudahkan ya untuk menjalankan sakinah mawaddah warahmah. Umi tahu, Umi yakin di antara teman-teman semua soleh semua teman-teman semua, dan Umi yakin doa dari mana yang akan dikabulkan oleh Allah, Umi yakin, dan itu akan menjadi kekuatan Umi. Karena teman-teman Umi sebagai yang paham tentang pernikahan ya, doa di dalam awal pernikahan itu bisa jadi bekal sebaik-baik bekal ya. Allah akan memampukan dengan doa-doa kita ya. Umi mohon doa, mudah-mudahan Ayasin, anak Umi namanya Ayasin ya, dan istrinya ya, mudah-mudahan ya nanti akad nikahnya diberkahi, walimahnya juga diberkahi, dan diberkahi sepanjang pernikahannya ya, mereka bisa menjadi pernikahan yang bisa jadi dakwah, bisa menjadi kebaikan ya, dan anak-anak kita semua deh ya, mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Allah dengan anak menantu yang soleh yang solehah, sehingga anak-anak kita menjadi sebaik-baik warisan kebaikan kita dan investasi kebaikan kita. Bantu doa ya teman-teman, bantu doa. Umi yakin kekuatan doa teman-teman akan menjadi bagian optimis buat Umi ya. Bismillah, Umi menghantarkan anak Umi dengan doa Umi dan semua teman-temannya, teman Umi maksudnya, mudah-mudahan menjadi bagian ya, sebuah hal keberkahan yang terlimpah untuk mereka. Nuhun semuanya ya, doanya. Jazakumullah khairan kasiran, hanya Allah yang membalas kebaikan doa ibu-ibu semua. Tapi Umi satu saja Taita dan semua jajarannya mohon doakan khusus untuk anak Umi ya, doakan khusus untuk Umi, mudah-mudahan jadi kebaikan semua, keberkahan ya, dan menjadi kebanggaan kita kelak nanti di yaumil akhir, bahwa anak-anak kita dihantarkan dalam pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Nuhun semuanya, maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun teh Ireng, Umi pamit semua. Nuhun teh Anet, semua maaf tidak satu-satu Umi sebutkan namanya ya. Semuanya Umi meminta teman-teman mohon didoakan Umi ya, dan putra putri Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.